Pamor Citra, atau nama baik Timnas Indonesia di pentas dunia kini telah pulih meski gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024. Indonesia gagal tampil di Olimpiade Paris setelah kalah 0-1 dari Guinea pada babak playoff. Walaupun gagal, ini sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya sudah 48 Indonesia tak berada di posisi seperti ini. Terakhir kali Indonesia nyaris ke Olimpiade pada 1976. Perjalanan Garuda Muda sebelum mencapai babak playoff Olimpiade 2024 sudah tercatat dengan tinta emas. Pertama, Indonesia lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya pada edisi 2024. Kedua, Indonesia menembus babak 8 besar sebagai pendatang baru di Piala Asia U23. Bahkan, tim asuhan Sintayong itu melaju hingga babak semifinal. Lawan yang ditumbangkan pun bukan kaleng-kaleng. Setelah kalah dari Qatar, Indonesia menumpas Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Sayangnya Indonesia tak bisa menang atas Uzbekistan dan Irak. Sebelumnya, tak ada yang menyangka Indonesia bisa sampai pada titik ini. Bahkan target resmi PSSI di Piala Asia U23 hanya lolos babak grup, bukan meraih tiket Olimpiade. Namun, pencapaian ini harus menjadi tonggak baru untuk menatap masa yang akan datang. Saat kalah 0-1 dari Guinea, cara main Timnas Indonesia U23 berbeda dengan di Piala Asia U23. Kondisinya memang sudah tak sama. Pemain seperti lelah badan dan pikiran. Walau begitu beban besar dari masyarakat tetap dipikul pemain yang kondisinya tak 100%. Perjuangan tetap diangkat, meski badan minta rehat. Maka gagal tampil di Olimpiade 2024 tak perlu disesali. Perjalanan ini sudah luar biasa. Malah kisah ini dijadikan inspirasi membangun pondasi prestasi. Tentu saja pondasi itu bernama kompetisi. Tanpa ada kompetisi dari level bawah yang baik dan terukur, asa menjadi jawara Asia dan tampil di Olimpiade berikutnya hanya halusinasi. Kompetisi usia muda harus menjadi fondasi. Elite Pro Academy, juga program akselerasi seperti Garuda Select, sepantasnya digencarkan. Pada saat yang sama kompetisi kasta tertinggi juga harus jadi tulang punggung. Sudah saatnya PSSI menetapkan target, klub-klub Liga 1 mendominasi kompetisi Asia. Itu akan terwujud jika akselerasi tingkat tinggi juga dilakukan untuk kompetisi, seperti langkah yang ditempuh untuk Timnas. Hanya merias Timnas tanpa mendandani Liga, hanya akan jadi bumerang. Sintayong telah membuat Timnas Indonesia naik pamor, tetapi individu bukan satu-satunya faktor. Saat ini wajib hukumnya membenahi kompetisi, agar tampil Olimpiade bukan cuma mimpi. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, melempar candaan kerekannya di skuad Garuda. JIZ dan Struijk kali ini jadi korban kejahilan candaan Ragnar. Walaupun sedang tidak saling bertemu, Ragnar sukses membuat pecinta bola ketawa ngakak. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangun dan JIZ pernah membela klub yang sama, yakni Go Ahead Eagles. Setelah tidak satu tim hampir 2 tahun lamanya, JIZ dan Ragnar Oratmangun dipersatukan kembali di Timnas Indonesia. Kehadiran keduanya terbukti sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Karena hubungan yang sangat dekat inilah, Ragnar Oratmangun berani bercanda ingin mengajak JIZ memeluk agama Islam. Pada sebelumnya, Yusa Nugraha sempat mendapat kesempatan mewawancarai JIZ. Dalam wawancara tersebut, JIZ sempat mengatakan kata insya Allah. Disinyalir, kata insya Allah muncul karena JIZ sering bergaul dengan Ragnar Oratmangun yang mendapat julukan Wak Haji di Indonesia. Candaan ini muncul saat Yusa Nugraha bertanya kepada Ragnar Oratmangun soal agama JIZ. Di interview kemarin Jay bilang insya Allah. Terus banyak yang bertanya apakah Jay Muslim, tanya Yusa Nugraha. Iya, kamu coba tanya Jay. Setahu saya dia bukan Muslim. Tapi saya akan berusaha supaya dia jadi Muslim, kata Ragnar Oratmangun sambil tertawa. Yang kedua yakni Rafael Struijk. Kejahilan ini terjadi saat Rafael Struijk membobol gawang Korea Selatan U23 di Piala Asia U23.
Pemain asal ADO Den Haag di Liga Belanda itu melakukannya pada menit ke-15 lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti dan menit ke-45. Laga yang penuh drama ini membuat Ragnar bahagia sampai-sampai merosting Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun memosting foto selfie masa kecil Rafael Struijk yang menggunakan kacamata. Bukan hanya itu, ia juga menuliskan, "Mood," tulis Ragnar Oratmangun menandai akun Instagram Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun dan kolega diharapkan kembali kehadirannya saat Timnas Indonesia melakoni 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sintayong memuji sikap salah satu pemainnya di Timnas U23 Indonesia, yakni Nathan Joaon. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut kini tengah kebanjiran penggemar di tanah air. Hal itu tak lepas dari permainannya yang apik di lapangan dan paras menawannya. Pamor itu didapat Nathan saat membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 lalu. Nathan sejatinya berposisi sebagai bek kiri. Akan tetapi, Sintayong menyulapnya menjadi gelandang bertahan yang tangguh dan apik saat menyerang. Di lain sisi, ada satu sikap yang ditunjukkan Nathan yang sukses membuat para penggemar sumringah. Ia terkenal sebagai pemain yang suka ngomel-ngomel atau menegur para pemain lainnya kala bertanding. 2 nama penggawa Garuda Muda, yakni Witan Sulaiman dan Hoki Caraka, sudah menjadi korban betapa garangnya pemain berusia 22 tahun tersebut. Sikap itu nyatanya mendapat pujian dari Sintayong selaku pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu terkesima dengan sikap pemain asal klub SC Heerenveen tersebut. Menurutnya, para pemain harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nathan saat di lapangan. Untuk Nathan, hal seperti itu harus dipelajari oleh pemain kita, kata Sintayong. Sintayong mengatakan bahwa pemain lain seperti terlalu takut untuk menegur rekan setimnya. Namun, hal itu tidak boleh terjadi lagi saat laga berlangsung. Pasalnya, para pemain seperti terlihat kurang komunikasi. Seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia, artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting bicara taktik, tetapi pemain lokal kita terlalu diam, jelasnya. Oleh sebab itu, Sin meminta para pemain mulai belajar berani menegur rekan setim. Sikap tersebut harus dipertahankan para pemain di setiap laga yang mereka jalani. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik, itu pun malah yang saya minta ke pemain semua. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus, pungkasnya.